Mesir kembali memperingatkan Israel soal rencana serangan darat di kota Rafah, Gaza Selatan. Jika Israel nekat menyerbu Rafah, maka Mesir tak segan untuk mengakhiri perjanjian normalisasi dengan Tel Aviv. Hal itu disampaikan dua pejabat Mesir kepada Wall Street Journal pada Minggu 11 Februari 2024. Menurutnya, Mesir akan terpaksa memblokir penyeberangan Rafah jika Israel melancarkan serangan darat. Padahal penyeberangan tersebut menjadi satu-satunya koridor kemanusiaan yang memasok bantuan ke Gaza. Sebelumnya, Mesir juga telah mengancam akan memutus hubungan diplomatik dengan Israel jika Rafah diserang. Namun, pejabat Israel justru berusaha membujuk Mesir untuk menyetujui sejumlah kerjasama terkait serangan darat. Hanya saja, para pejabat Mesir langsung menolaknya dengan tegas. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Mesir menilai serangan darat di Rafah sama saja dengan mengusir warga Palestina dari Gaza. Tindakan itu juga disebut akan menimbulkan konsekuensi mengerikan bagi banyak orang. Diketahui Israel berencana melakukan serangan darat di Rafah dengan dalih memberantas Hamas. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan serangan baru akan dilakukan setelah warga sipil dievakuasi. Give us the shot. Give us the shot. Come on. Rencana Israel menyerang kota Rafah, Gaza Selatan mendapat penolakan dari Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan Israel harus bisa melindungi warga sipil sebelum melanjutkan operasi militernya. Hal itu disampaikan Biden via telepon kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Minggu 11 Februari 2024. Menurutnya, serangan di Rafah tidak boleh terjadi tanpa rencana yang kredibel, terutama dalam menjamin keselamatan bagi jutaan orang yang tinggal di sana. Dalam panggilan telepon itu, Biden juga menekankan pentingnya bantuan kemanusiaan ke Gaza. Sementara Netanyahu memastikan bahwa serangan darat di Rafah hanya dilakukan setelah warga sipil dievakuasi. Alasan Israel melakukan serangan ke wilayah tersebut lagi-lagi karena ingin memberantas Hamas. Selain Amerika Serikat, Mesir juga menyatakan tidak setuju jika Israel menyerang Rafah. Sebab kota tersebut berbatasan dengan negaranya dan menjadi jalur koridor kemanusiaan ke Gaza. Mesir bahkan mengancam akan mengakhiri perjanjian normalisasi dengan Israel jika Rafah tetap diserang. Israel akan berhadapan dengan Mesir jika militernya nekat melakukan operasi darat di Rafah, Gaza Selatan. Menanggapi hal ini, mantan Jenderal Israel memperingatkan bahwa Mesir bisa menjadi musuh baru yang tidak dapat dikalahkan. Purnawirawan Mayor Jenderal Isaac Brig mengejek Mesir dengan sebutan negara miskin. Meski begitu, ia mengakui angkatan bersenjata Mesir termasuk yang terkuat di Timur Tengah. Brig menjelaskan Mesir memiliki 4.000 tank, ratusan pesawat canggih, dan angkatan laut terbaik. Selama bertahun-tahun, Mesir telah membangun jalan raya menuju Sinai, semenanjung yang berbatasan dengan Israel. Bahkan pasukan militer juga ditempatkan di semenanjung tersebut. Brig menilai bahwa Mesir siap menargetkan Israel jika Zionis berbuat ulah, termasuk melakukan operasi darat di Rafah, Gaza Selatan. Brig mengatakan bahwa Mesir mengancam akan membatalkan perjanjian normalisasi jika Rafah tetap diserang. Artinya, negara tersebut dapat menjadi musuh nyata bagi Zionis. Satu hal yang membuat Israel khawatir, yakni Zionis tidak memiliki kekuatan khusus untuk melawannya. Pasukan pendudukan Israel diduga mencuri uang jutaan dolar dari bank Palestina di Gaza. Pencurian terjadi setelah Israel menyerbu bank tersebut awal Februari 2024. Surat kabar Israel Ma'arif melaporkan uang yang dicuri sekitar 54,29 juta dolar atau sekitar 848 miliar rupiah.
Uang tersebut awalnya akan dialokasikan untuk otoritas Palestina. Namun, Israel merampasnya dengan dalih untuk menghentikan pendanaan Hamas. Menurut surat kabar Ma'arif, Israel telah menggunakan taktik semacam ini di Gaza dan tepi barat. Pasukan pendudukan diduga menjarah barang berharga milik warga Palestina yang terusir dari rumahnya. Bahkan mereka dengan bangga mendokumentasikan aksi tersebut lalu diunggah ke media sosial. Saat ini perang di Gaza telah memasuki bulan keempat dan belum menunjukkan tanda-tanda parada. Israel bahkan berencana melakukan serangan darat di Rafah, kota di selatan Gaza yang berbatasan dengan Mesir. Pasukan Israel kembali melakukan serangan di jalur Gaza selama akhir pekan lalu. Serangan itu disebut menewaskan 2 sandera Israel dan melukai 8 orang lainnya. Sayap militer Hamas Brigade Al-Hassa membenarkan hal tersebut pada Minggu 11 Februari 2024. Menurut Hamas, hilangnya nyawa para sandera merupakan tanggung jawab Israel sendiri, sebab risiko kematian semakin meningkat sejalan dengan masifnya pengeboman di Gaza. Pada Selasa 6 Februari lalu, juru bicara Israel Daniel Hagari mengakui serangan yang dilakukan oleh militernya menewaskan sandera. Jumlahnya tak sedikit, yakni sebanyak 31 sandera dilaporkan tewas. Israel kemudian mengumumkan kabar duka tersebut kepada keluarga para sandera. Saat itu, Hagari mengatakan jumlah sandera Israel yang masih ditahan di Gaza kini tersisa 136 orang. Mereka sebelumnya dibawa Hamas saat serangan besar diluncurkan ke Israel pada 7 Oktober 2023. Rencana Israel melakukan serangan darat di Rafah tak hanya mendapat reaksi dari Amerika Serikat. Jerman juga memperingatkan agar rencana tersebut dibatalkan karena disebut hanya akan menimbulkan bencana kemanusiaan. Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock menyoroti nasib 1,3 juta warga Palestina yang tinggal di Rafah. Menurutnya, Israel boleh saja melanjutkan upaya pembelaan diri untuk melawan Hamas. Namun, keselamatan warga sipil, terutama di Rafah, juga harus diutamakan. Kementerian Luar Negeri Belanda dan Inggris juga mengeluarkan pernyataan serupa kepada Israel. Menurut mereka, serangan darat di Rafah tidak dapat dibenarkan, mengingat wilayah tersebut penuh sesak dengan pengungsi. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden melarang Israel menyerbu Rafah jika tidak mampu melindungi warga sipil. Adapun alasan Israel melakukan serangan darat di Rafah lagi-lagi karena ingin memberantas militan Hamas. Pada Sabtu, 10 Februari kemarin, jet tempur Israel sudah mulai melakukan pengeboman dari udara. Otoritas Palestina menyebut 44 orang tewas di Rafah akibat serangan itu. Sebanyak 17 pejuang Houthi yang tewas akibat serangan Amerika Serikat dan Inggris akhirnya dimakamkan. Pemakaman berlangsung khidmat di ibu kota Sanaa, Yaman pada Sabtu 10 Februari 2024. Ribuan pelayat ikut mengantar jenazah para syuhada ke tempat peristirahatan terakhir. Foto-foto para pejuang yang tewas membentang di sepanjang jalanan kota Sanaa. Salah satu pelayat, Abu Mu'atas Galib, mengaku sangat berduka atas kepergian para pejuang Houthi. Namun, hal itu tak menyurutkan semangatnya untuk tetap berdiri teguh membela Palestina. Sementara itu, Houthi juga menyatakan bahwa solidaritas terhadap Gaza tidak akan pernah terputus. Pihaknya akan terus menjadi pembela rakyat Palestina dalam melawan penjajahan Israel. Sebelumnya, Houthi mendapat serangan dari Amerika Serikat dan Inggris sejak pertengahan Januari karena melancarkan serangan terhadap kapal-kapal di Laut Merah. Barat menganggap tindakan itu telah mengganggu arus bebas perdagangan. Sementara Houthi berdalih kapal yang diserang hanya yang berkaitan dengan Israel.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.